Halo, kembali lagi sama aku Riri. Salam kenal, makasih udah klik video ini. Aku seorang dokter yang juga rutin berbagi informasi tentang kesehatan, review perlengkapan bayi, dan juga sharing seputar ibu dan anak. Jadi kalau kalian tertarik dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalain lonceng ya. Kali ini aku mau ngobrol-ngobrol santai aja nih, ngobrol santai sore mengenai salah satu kejadian yang habis menimpa artis ternama di Indonesia. Nah, video kali ini aku buat untuk edukasi saja ya, jadi nggak ada tujuan maksud apa-apa. Karena apa? Karena menurutku ini hal yang cukup penting, terutama yang baru pertama kali mau hamil atau yang pertama kali lagi hamil. Karena seringkali abortus ini terjadi tanpa bisa kita duga dan kita nggak bisa menghindarinya. Kenapa sih abortus ini penting juga dibicarain? Jadi kejadian abortus ini nggak sekedar dalam tanda kutip kehilangan calon anak aja, tapi ini juga bisa membahayakan nyawa kita sebagai ibunya. Bisa juga menyebabkan yang namanya infeksi atau di kedokteran disebut dengan abortus septik. Pada akhirnya itu bisa berujung terjadi yang namanya mortalitas, bahkan kematian. Kita mulai dulu dari pengertian abortus itu. Sebenarnya apa sih abortus? Abortus itu secara definisi adalah terhentinya atau terjadinya proses pengeluaran hasil konsepsi sebelum dapat hidup di luar kandungan. Jadi ada batasannya, ada dua batasan. Yang pertama dari usianya, usia kehamilannya itu kurang dari 20 minggu atau 5 bulan. Jadi kalau seandainya lebih dari itu udah bukan dikatakan abortus lagi gitu. Kemudian ada batasan berat janinnya tadi. Jadi dikatakan abortus kalau hasil konsepsi yang keluar itu kurang dari 500 gram. Sebenarnya tanda-tanda yang penting untuk kita tahu itu apa ya? Yang paling sering sih gejala-gejala yang dialami para ibu itu perdarahan pervaginam atau keluarnya darah, keluarnya flek. Nah, itu biasanya ibu itu akan sadar gitu, kelihatan warna atau bahkan merah segar. Kemudian diikuti juga ada rasa-rasa kram atau kontraksi di daerah perut, nyeri yang tidak tertahankan seperti itu. Kalau seandainya kalian mengalami kejadian 2 di atas, lebih baik segera konsultasikan langsung ke dokter kandungan kalian untuk diperiksa di USG nanti apakah itu benar-benar abortus atau bukan. Karena kalau secara jenis abortus sendiri itu ada berbagai macam juga. Jadi secara umum dikenal 1, 2, 3, 4 kategori abortus. Jadi abortus yang mengancam atau bahasa kedokteran abortus imminens, kemudian ada abortus yang sedang terjadi, incipiens, kemudian ada abortus yang sudah terjadi. Dan yang sudah terjadi ini juga nanti terbagi lagi, apakah memang dia abortus yang masuknya komplit. Kalau komplit itu ya benar-benar dia udah keluar semua gitu kan. Dan nanti ada yang namanya abortus incomplete. Yang incomplete ini masih ada yang nyisa di dalam. Jadi jenis-jenis abortus ini tadi juga ini yang akan menentukan tata laksana atau tindakan apa yang akan dokter lakukan di kedepan. Misalnya kalau tadi ada yang paling pertama itu abortus yang mengancam, mungkin dengan abortus yang mengancam itu ibu masih bisa aja gitu dikasih obat penguat atau biasanya sih umumnya dikasih obat progesteron gitu kan, terus disuruh banyak-banyak istirahat di rumah, jadi kurangi aktivitas dulu. Nah sebenarnya kalau untuk aktivitas ini ibu hamil tidak ada batasan atau tidak ada larangan tertentu, tapi kalau memang sudah kejadian ada keluar flek atau tanda-tanda gitu kan, itu lebih baik memang dibatasi aktivitasnya. Jadi memang bisa tetap beraktivitas asalkan tetap terukur gitu. Nah yang incomplete tadi ini seringnya itu dilakukan kuretase. Ya Allah. Kemudian kadang suka ada yang nanyain gitu kan, sebenarnya kenapa sih bisa terjadi yang namanya keguguran? Kalau kita baca-baca di komen itu ada karena penyakit ain gitu, karena apa-apa diposting, kabar bahagianya ada yang nggak senang dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu dari segi non medis. Nah kali ini aku akan bahas dari segi medisnya. Jadi sebenarnya untuk penyebabnya sendiri ada banyak, tapi faktornya itu yang pertama bisa jadi karena kelainan kromosom, bisa juga terjadi yang namanya mungkin ada infeksi, paling sering itu infeksi tokso gitu. Atau bisa juga yang ketiga itu bisa terjadi trauma. Trauma itu misalnya ibunya nggak sengaja kepleset atau jatuh, yang kayak gitu-gitu. Itu menyebabkan kan kalau seandainya kandungan kurang dari 20 minggu itu masih baru ya, menempelnya, melekatnya belum terlalu kuat di rahim ibu. Jadi dia mudah untuk terjadi yang namanya abortus. Dan ada juga beberapa faktor resiko lain yang bisa menyebabkan terjadinya abortus seperti gangguan nutrisi, adanya paparan asap rokok, atau bisa juga terjadi karena adanya kelainan sperma.
Jadi apa nih yang bisa kita lakuin kalau seandainya kita mengalami, atau apa yang bisa kita lakuin seandainya kita mau mencegah terjadinya abortus ini? Yang pertama, kita harus cukupi nutrisi harian. Jadi kemudian kontrol rutin. Kalau seandainya lagi hamil, kontrol ke dokter, SPOG, kontrol ke puskesmas gitu. Kemudian kita hindari paparan rokok, karena seperti yang aku bilang tadi, kalau paparan rokok itu kan ada zat nikotin nih. Zat nikotin ini dia memperkecil atau menyebabkan vasokonstriksi dari uteroplasenta. Itu adalah saluran yang menghubungkan janin, nutrisi ke janinnya gitu kan. Jadinya terhambat gitu. Vasokonstriksi itu menyempit, mengecil, jadinya nggak ada nutrisi yang ke plasenta, ke janinnya itu. Mohon maaf ya, bentar ya berisik. Jalan Ahmad Yani kilometer 32 atau di depan SPBU Lantaban Banjarbaru. Sekali lagi, tempat pendaftaran SMK PGRI Banjarbaru. Nah, apa nih yang bisa kita lakuin kalau kita lagi mengalami itu? Yang pertama, kita harus langsung konsultasi ke dokter SPOG terdekat. Kalau seandainya memang nggak terlalu banyak yang keluar, mungkin bisa langsung bed rest atau istirahat total. Kurangi dulu kegiatan aktivitas kerja, terutama jangan kerja yang berat-berat gitu kan. Kemudian ya udah, kalau memang sudah terjadi, nggak perlu menyalahkan diri sendiri. Aku tahu rasanya pasti sedih, butuh support. Dan kalau seandainya memang itu keadaan sedihnya terlalu berlarut, kalian boleh kok konsul ke psikolog atau ke psikiater untuk melepaskan beban yang mungkin kalian hadapi gitu. Jadi pastikan kalian berpikir kalau itu bukan salah kalian. Ada banyak faktor yang bisa menyebabkan terjadinya abortus gitu ya, Mam. Nah, segitu aja dulu pembahasan yang mau aku bagikan pada kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau seandainya kalian punya pertanyaan, boleh tulis di kolom komen. Dan see you on my next video. Bye-bye. Hai Moms, balik lagi sama aku Riri, salam kenal, makasih udah klik video ini. Aku sering berbagi seputar kesehatan, review perlengkapan bayi, dan juga sharing seputar ibu dan anak. Jadi kalau kalian tertarik, jangan lupa untuk subscribe dan nyalain lonceng ya.